perintahku, kata Allah, kepada mereka agar melakukan sebuah kebaikan, fi'lal khairat, wa iqamas shalah, wa ita'az zakah, wa kanu lana abidin. Mereka pun adalah orang-orang yang sangat bagus dalam ibadahnya. Tentang Nabi Ismail dalam surat Maryam ayat 155, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakat. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya dengan sholat dan zakat untuk menanggulangi keadaan masyarakat yang ada saat itu. Bahkan Allah menjawab doanya Nabiullah Musa alaihissalam yang di dalam doa Nabi Musa ini agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada Nabi Musa dan pada kaumnya. Wa rahmati wasi'at kullasyai' fasa'aktubuhal lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata walladina hum biayatina yu'minun. Surat Al-A'raf 5. Jadi kasih sayangku memuat segalanya. Dan akan aku kumpulkan, aku catat mereka masuk dalam rahmatku bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang mau mengeluarkan zakatnya. Dan mereka-mereka yang mengimankan pada ayat-ayatku. Melalui lesannya Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam 31, wa usani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Allah perintah padaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku hidup. Di antara pesan-pesan Allah pada umat-umat yang terdahulu, seperti pesannya Allah pada bangsa Israel dalam Al-Baqarah 83, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat, dirikan sholat dengan seksama dan keluarkan zakat. Juga Nabi Syuaib alaihissalam di saat di umatnya terjadi banyak pengkhianatan, banyak mengurangi takaran, mengurangi timbangan, makan harta sesama dengan cara-cara yang tidak benar, mempermainkan ukuran dalam jual beli dan persekutuan untuk tidak melaksanakan hak-hak para pekerja. Dalam Al-A'raf 85 sun fa'auful kaila wal mizan wala tabkhasun nasa asya'ahum wala tusidu fil ard ba'da islahiyah. Penuhi timbangan-timbangan, takaran-takaran, jangan kau kurangi satu pun hak-hak manusia. Jangan kalian melakukan kerusakan di bumi ini setelah bumi ini dimakmurkan dengan baik. Islam juga memberikan suatu penjelasan bahwa semua ahlul kitab dalam Al-Quran diperintahkan dalam surat Al-Bayyinah ayat 4, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin khunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dari semua itu jelas sudah terang benderang bahwa para anbiya semuanya sebelum Rasulullah Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan hak-hak fuqara masakin, hak-hak orang yang lemah dan dilemahkan, melakukan kebaktian pada mereka, menjaga hak-hak mereka, mengangkat derajat mereka di tengah-tengah masyarakat. Ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab keagamaan, baik itu para Masyihin dan Yahudiyin. Oleh karena itu, Islam pun sama di dalam perhatiannya kepada fuqara masakin. Bagaimana ekonomi mereka, memerangi kedzaliman. Karena syariat Allah tidak akan berbeda satu dengan yang lain, yang telah dibawa oleh para anbiya dan rasul terdahulu. Hanya saja dalam Islam ini ada sedikit perbedaan untuk mencapai sebuah tujuan yang sangat mulia.
Tentu perbedaan itu hanya dalam rinciannya, dalam wasailnya dari apa yang dilakukan oleh agama-agama terdahulu. Tujuannya satu titik. Sebuah persamaan untuk mengangkat derajat harkat, memuliakan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu Islam tidak melihat kemuskilan masalah perekonomian keumatan itu sebagai muskilat atau urusan yang harus dipecahkan dengan sendiri, tidak, tapi berhubungan dengan urusan-urusan kehidupan secara luas. Oleh karena itu, cara menanganinya harus dengan penanganan yang betul, benar, yang menyangkut semua hajat kehidupan anak bangsa ini. Islam memandang bahwa untuk mengangkat derajat mereka, untuk memberikan keamanan, untuk memberikan hak-hak mereka, ekonomi keumatan mereka, tidak cukup melalui mauidhah hasanah, wasiat-wasiat akhlakiyah. Tentu ini tidak akan berpengaruh pada mayoritas bangsa. Dan ini merupakan sunnatullah. Harus ada aturan-aturan. Dan ini pemerintah harus membuat konun-konun, aturan-aturan undang-undangnya untuk bagaimana undang-undang ini untuk bisa menjaga, memberikan keamanan, ketenangan, juga mengantisipasi manakala ada yadud zalimin, orang-orang zalim yang merusak hanya karena ini kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karena itu dalam Islam kita kenal ada sebuah pikiran al-masoleh al-mursalah dalam fikih Islam, dan ini sudah menjadi kemufakatan para ulama bahwa ada sebuah kebutuhan yang sangat yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams, dan Islam terus berjuang untuk bisa merealisasikannya dengan seksama, yaitu yakni yang pertama hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga jiwa atau nyawa, hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, yang kelima hifdzul akal. Imam Syatibi pernah menyatakan takalifus syariah tarju ila hifdzi maqasid fil khalqi. Pernatan-pernatan syariat, aturan-aturan syariat dalam pelaksanaannya, semua itu kembali pada menjaga maqasid yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha dan menjalankan bisnisnya, antara lain satu, adamud darar, yakni perilaku usaha tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Hadis an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh dirinya menerima bahaya dari orang lain atau dari dirinya sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwa transaksi apapun yang jika dilakukan akan menimbulkan bahaya, gesekan, kerusakan atau merugikan diri sendiri dari orang lain, maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Yakni haram. Bukan hanya zatnya saja yang haram, kegiatan ataupun praktik transaksinya pun yang harus tidak merugikan dan merusak. Yang kedua, adamul gharar, tidak melakukan penipuan, penyesatan atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi. Dalam sebuah hadis sebutkan naha Rasulullah SAW an bai'il hasad wan bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli hasah, jual beli dengan cara melempar kerikil. Barang yang terkena kerikil itulah yang terjual. Dan jual beli gharar, penuh dengan ketidakjelasan.
Hadis ini pun menunjukkan bahwa setiap transaksi ataupun praktek persaingan yang mengandung penipuan, ketidakjelasan ataupun penyesatan informasi termasuk transaksi yang tidak sehat dan harusnya dihindari. Muamalah yang mengandung gharar merupakan transaksi yang mengandung ketidakpastian, ketidakjelasan atau keraguan tentang keberadaan. Sifat kadar dari barang yang disajikan. Yang ketiga, adamuh ikhtikar, tidak melakukan monopoli, penimbunan atau penahanan barang. Rasulullah SAW dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan man ikhtakar hukratan yuridu ayyughliya biha alal muslimin atau ayyughliya biha alal muslimin fa huwa khati'. Wa qad bari'tu minhu waqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasul. Barang siapa yang menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum muslimin atau masyarakat luas, maka dia bersalah, yakni dosa. Aku berlepas dari pada mereka terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah dan Rasulnya. Saudaraku, oleh karena itu di dalam webinar ini tentu banyak yang kita harapkan bagaimana hasil-hasilnya nanti dan sebuah himbauan agar semua yang kita bicarakan ini pun berakibat positif yang dilindungi oleh undang-undang. Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan undang-undangnya agar semua kebaikan-kebaikan nawaitu yang baik ini bisa berjalan dengan baik. Bangsa Indonesia adalah mayoritas umat Islam, tapi keberadaan ekonominya sangat menyedihkan. Dan ini amanat besar bagi kita semuanya, generasi kader-kader Muslim, untuk segera menangani masalah-masalah. Memang betul ada sebuah hadis menyatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran sudah dekat sekali dengan kekufuran. Tapi bukan mutlak, karena ada hadis lain yang sahih. Dalam Sahih Bukhari disebutkan mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum kama ahlaktuhum fa ahlakahum kama ahlaktuhum. Hadisun sahih rawal Bukhari. Bukan kefakiran yang aku takutkan sebetulnya. Tapi yang aku takutkan justru dunia ini akan dibuka semua kekayaannya. Akhirnya manusia lupa alhaakumut takatsur, hanya menumpuk-numpuk kekayaan, lupa perjuangan, lupa ibadah, lupa semuanya. Yang ada hanya saling unjuk kekayaan. Dua hadis ini harus ada keseimbangan di dalam menata ekonomi keumatan, apalagi di situasi-situasi yang saat ini di COVID-19 ini ekonomi sedang terpuruk, teknologi pun tidak berdaya menghadapinya. Tentu ajaran dan pesan agama harus menjadi imam di saat kita menghadapi, khususnya menghadapi masalah-masalah semacam ini. Oleh karena itu, harapan kami ekonomi keumatan yang sudah menjadi amanat besar bagi kita. Dan sampai sekarang dengan segala upaya kita telah lakukan, namun hasilnya masih kira-kira ada apa di balik itu semua. Ada tangan kuat yang tidak menginginkan kita berdaya dalam ekonomi, atau memang sebuah ujian dari Allah, menguji. Tapi ikhtiar tetap harus kita lakukan.